Oke, mari kita bedah salah satu tokoh yang paling menarik di panggung ekonomi Indonesia saat ini. Purbaya Sadewa. Beliau adalah Menteri Keuangan yang baru dan ceritanya, wow, sama sekali nggak biasa. Sama mengejutkannya dengan kebijakan-kebijakan yang mau dia ambil. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang lulusan teknik elektro tiba-tiba bisa jadi Menteri Keuangan? Latar belakangnya ini benar-benar nggak biasa. Dan untuk ngerti jalan pikirannya, kita harus mundur sedikit ke sebuah momen krisis dalam hidupnya. Dengerin deh, ini bukan dialog dari sinetron loh. Ini ultimatum beneran dari istrinya Pak Purbaya. Sebuah ancaman yang bisa dibilang maksa dia buat berhadapan langsung sama kegagalan dan tanpa sadar mengubah takdirnya. Dan mungkin juga takdir ekonomi Indonesia. Yuk kita lihat gimana serangkaian tantangan pribadi justru mendorong dia masuk ke bidang yang gak pernah dia bayangin sama sekali. Ini bukan cerita tentang ambisi yang direncanain dari awal, tapi lebih kayak perjalanan yang lahir karena kepepet. Awalnya, karirnya Pak Purbaya itu kelihatannya lurus-lurus aja. Tipikal lulusan ITB top lah, kerja di perusahaan minyak bergengsi, Schlumberger. Gajinya gede. Tapi, cinta mengubah segalanya. Demi menikahi pacarnya, dia harus berhenti dari pekerjaan impian itu. Setelah menikah, istrinya ngasih syarat baru, harus ambil S3. Pak Purbaya dengan PD-nya seorang insinyur, ngerasa ekonomi gampang lah. Ternyata, dia salah besar. Di Purdue University, dia bener-bener hancur. Nggak ngerti sama sekali sama pelajarannya, hampir nyerah. Sampai akhirnya ultimatum cerai itu keluar. Tiba-tiba, taruhannya jadi segalanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, dan kehilangan istri. Dia sendiri bilang ini risiko kerugian total. Ancaman inilah yang akhirnya memicu etos kerjanya yang gila-gilaan. Bayangin, belajar dari jam 8 pagi sampai tengah malam, istirahatnya cuma 15 menit buat makan. Nah justru di tengah perjuangannya di Purdue itulah dia nemuin sebuah ide. Sebuah teori ekonomi dari Milton Friedman yang bukan cuma nyelamatin kuliahnya, tapi juga jadi fondasi dari semua filosofi yang dia terapkan sekarang sebagai Menteri Keuangan. Konsep kuncinya ini, uang primer, atau disingkat M0. Biar gampang, anggap aja M0 ini adalah darah di dalam sistem peredaran ekonomi. Jadi, menurut Purbaya, bukan soal suku bunga, tapi soal jumlah dan kecepatan aliran darah inilah yang paling nentuin kesehatan sebuah ekonomi. Nah, pendekatan ini benar-benar beda dari pandangan konvensional. Ekonom lain kebanyakan ngelihatnya dari suku bunga. Kalau suku bunga tinggi, berarti kebijakan moneter lagi ketat. Tapi Purbaya yang ngikutin Friedman punya pandangan lain. Kata dia, biarpun suku bunga 0%, kalau pertumbuhan M0-nya negatif atau rendah banget, itu artinya ekonomi lagi dicekik. Likuiditasnya kering kerontang. Terus, apa yang dia lakuin pas menjabat? Ya, teorinya ini langsung dipraktekin. Dia lihat ada ratusan triliun dana pemerintah yang tidur aja di Bank Indonesia. Uang itu dia pindahin sebagian besar ke bank-bank umum. Tiba-tiba, bank-bank ini kan jadi kebanjiran uang tunai. Nah, karena nyimpen uang itu ada biayanya, mereka jadi dipaksa buat nyalurinnya dalam bentuk kredit. Hasilnya, ekonomi real langsung dapat suntikan darah segar. Dan ini bukan manuver kecil-kecilan loh. Dalam beberapa bulan aja, dia nyuntikin total 276 triliun rupiah. Ini nunjukin kalau dia tuh tegas dan yakin banget sama strategi M0-nya. Dia nggak ragu buat bertindak dalam skala super besar buat mencapai tujuannya. Oke, peredaran darah moneternya udah dilancarin. Sekarang Purbaya pindah ke masalah berikutnya, sumbatan-sumbatan di arteri ekonomi real. Gimana caranya dia ngebuka blokade yang selama ini ngehambat investasi dan pertumbuhan sektor swasta? Nah, ini dia istilah kuncinya, debottlenecking. Kalau diterjemahin langsung, artinya menghilangkan leher botol. Ini adalah taktik andalannya buat ngeberesin sumbatan, apakah itu regulasi yang ribet, birokrasi yang lambat, atau masalah lapangan lain yang bikin pengusaha pusing. Dan ini bukan cuma teori ya, dia punya rekam jejak yang udah terbukti. Waktu dia jadi wakil ketua tim KD Bottlenecking sebelumnya, dia berhasil beresin 193 kasus investasi yang macet, total nilainya 830 triliun rupiah. Jadi ini strategi yang udah teruji di lapangan. Sekarang, dia mau bikin pendekatan ini jadi sebuah sistem. Dia membentuk 3 satgas. Satgas pertama buat ngurusin proyek pemerintah. Satgas ketiga buat ngeberesin aturan-aturan yang tumpang tindih. Nah, yang paling penting ini satgas kedua. Ini bakal jadi semacam unit gawat darurat buat pengusaha. Mereka bisa ngadu ke sini, dan masalah mereka bahkan disidang setiap minggu sampai ketemu solusinya.
Semua perbaikan jangka pendek tadi, injeksi likuiditas, dan debottlenecking, itu semua nyambungnya ke satu visi jangka panjang yang fokusnya ada di aset kita yang paling krusial, sumber daya manusia Indonesia. Tantangan kita di sini tuh gede banget. Setiap tahun, Indonesia cuma menghasilkan sekitar 250.000 lulusan STEM. Itu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Coba bandingin sama India yang 10 kali lipatnya, dan Tiongkok yang hampir 20 kali lipat. Kelihatan kan kita ketinggalan jauh banget soal talenta. Pak Purbaya ngalamin sendiri masalah ini. Waktu dia berhasil yakinin Pegatron, produsennya iPhone, buat investasi di Batam, mereka langsung nanya, "Oke, insinyurnya ada, mereka butuh 150 insinyur elektro, cuma buat satu proyek itu aja." Ini nunjukin kalau kekurangan talenta itu bukan lagi masalah di atas kertas, tapi beneran jadi penghalang investasi asing yang gede. Dan waktu Pak Purbaya coba nyetak lebih banyak ekonom hebat dari lulusan-lulusan terbaik ITB, dia nemuin tantangan baru yang cukup mengejutkan. Katanya, generasi Z ini cenderung lebih ogah ambil risiko. Mereka mikir, ngapain sekolah PhD 5-6 tahun kalau hasilnya nggak pasti? Ini sebuah pergeseran budaya yang juga jadi PR buat para pembuat kebijakan. Pada akhirnya, semua ini ngerucut ke satu tujuan yang sangat besar, mengubah secara fundamental cara dunia memandang masa depan ekonomi Indonesia. Pak Purbaya berpendapat, selama ini narasi ekonomi Indonesia itu kayak kisah pendapatan tetap atau fixed income story. Fokusnya cuma jaga stabilitas, bayar utang, ya kayak perusahaan yang aman tapi nggak berkembang. Dia mau mengubahnya jadi kisah ekuitas atau equity story, sebuah narasi tentang pertumbuhan, tentang potensi, dan tentang keuntungan investasi yang tinggi. Jadi, inilah pilar-pilar dari narasi barunya. Semua kebijakannya saling nyambung. Suntikan likuiditas dan debottlenecking itu buat menciptakan pertumbuhan jangka pendek. Investasi besar-besaran di pendidikan buat nyiapin talenta jangka panjang. Semua ini tujuannya satu, ngebuktiin kalau Indonesia bukan lagi sekedar pasar yang stabil, tapi sebuah peluang investasi dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Bisakah pedoman yang unik ini yang lahir dari ancaman perceraian dan perjuangan akademis benar-benar jadi resep untuk membuka potensi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya? Ya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.